Sudah? Sudah. Ya, diganti. Misalnya X1, X2, X1 Y. Ya, ini diganti seperti biasa. Apa sih yang pertama saya lupa? X1, X2, X2. Enggak, ini pakai nih namanya berkelana. Komitmen, kepuasan, disiplin. Sudah. Belum. Roll. Measure. Oh harus pakai X-X-an ya Ustaz? Ya, jelas. Iya, Kita bisa dilabel sih, tapi saya sukanya dijadikan satuan. Nama ini ya, nama variabel yang ada di Excel. Komitmen, kepuasan, disiplin, kasih X1, X2, Y. Measure-nya apa sih? Measure skill ya, karena dia telah melewati operasi matematika. Disam, sudah disam maksudnya. Iya makanya diem. Oh. Kepuasan. Komitmen X1, X2 nya kepuasan, disiplin Y. Itu skill. Skill ya, skill. Apa sih no? Gimana? Desimalnya. Iya nggak apa-apa. Desimal tahu desimal gitu. Belakangnya koma itu ada 2. Kalau saya ini enggak, saya ganti ya. Kalau mau ngikutin nggak apa-apa jadi 2 semua. Jadi seperti ini. Kalau 0 dia nanti 24, 16, 23 polos. Atau disamain aja ini biar nanti jawabannya sama. Takutnya pengaruh. Ini udah pintu-pintu. Yang variable view yang Ustaz. Kenapa? Lihat. Lihat yang sebelahnya. Ya. Iya Ustaz malu. Pressure. Jangan di depan kita. Ininya scale. Uji asumsi klasik ada di tas. Iya. Gak apa-apa, belum belajar. Nama lain variabel Y apa ini? Yes. Variabel nanti kan dijawab. Duh, ini cuma dikit ini. Oh, nanti cara menilainya saya tuker ya ke orang yang bukan punya dia kita Ya coba. Allah, nggak bisa. Karena kalau saya sendiri capek. Patung sendiri aja yang tahu nggak apa-apa. Ya. Kita Ini ada yang bener. kita share value ya, keterbukaan ya, transparan. Sudah? Name-nya diganti dan measure-nya diganti. Harus bareng-bareng. Sudah? Sudah. Silakan. Ada dua? Bisa? Enggak punya FLS? Mau ini? Iya, udah. Tak tungguin. Ini Pinky. Bisa, Pin? Ustaz, kalau namanya nggak mau diganti kenapa ya? Apa tulisannya? Nanti kau uji. Tulisannya apa? Pakai Aduh, aku kan lagi ngerekam jadi ntar ya lihatnya. underscore. Bisa. Biasanya ada. Iya, jangan pakai Pause dulu. apa enter biasanya. Gini aja. Kalau dia bukan hasil operasi perhitungan matematika, dia original kalau dia bukan. Tapi kalau dia hasil penambahan ini kan di sum ya, kan saya sumnya ini. Ini kan hasil sum semua nih. Nah, sum. Ini kan semua adalah pertambahan dong. Ini kan semua operasi matematika, makanya disebut dengan pengkalian, pembagian segala macam. Sudah? Belum. Kopinya biar tuh nggak headcount dulu, tapi kita kayak ngikutin satu jalan, tapi semuanya lewat. Pertama, kita seperti biasa kalau mau analisis ke data apa ya, ke menu apa, toolbar apa? Analyze. Ini adalah sapu jagat ya. Banyak uji yang bisa kita pakai di analyze. Pertama kita analyze, setelah itu regression, pelan-pelan. Analyze ini ya, analyze, cari regression, cari linear. Bentuknya sama kayak kemarin, kayak gini. Sama. Apa yang dipindah? Ya, apa bedanya independen dan dependent? Dependent ya. X. Dependent X. X itu apa?
Independen. Y itu apa? Berarti Dependen. artinya apa? Terikat atau bebas? Bebas. Merdeka ya, independen itu merdeka ya? Bebas. Bebas. Ya kebalik tadi. Iya. Kan tahu kan akhirnya jawabannya kan? Iya. Ini berarti Jadi tahu Kak. ya, oh ya ya. X itu independen, bebas. Y itu dependen atau terikat sama si X. Udah itu doang yang benar itu. Kita pindah, ya belum jawabannya padahal. Kita pindah yang variabelnya berarti kemana? X1 sampai 2 ke? Dependen. Independen. Pindah dulu. Sekarang kita belum oke, kita ke statistik dulu. Statistik kita mencetak yang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Estimate. Jangan di oke dulu, saya jelaskan. Estimate yang ini, model fit, dan collinearity diagnostic. Sudah semua tiga itu ya. Sudah. Tujuannya apa sih kenapa kita klik yang ini? Ini adalah untuk mencari uji multikolinialitas. Ada bahasa koliner di sini ya, kolinial sama kan. Berarti kita di klik ini kita melewati uji multikol. Makanya saya bilang nggak harus satu, tapi kita satu jagat semuanya karena kita nanti ngacak. Entah dua dibagi normalitas, ke multikol, Nah kebetulan yang pertama itu bukan normalitas tapi multikol dulu. Estimate, model fit, dan kolinial. Kita oke, continue. Oke, continue. Tahan. Setelah itu apa lagi ya? Oh ya, klik plot. Klik plot seperti yang kemarin juga. Apa yang harus kita pindah? Masih ingat? Spread dan? Ya, spreadsheetnya kemana? Spreadsheetnya ke Y, spreadnya ke X. Spreadnya kayak mana itu yang gimana Spread. Ini kan ada Y sama X ya, di sini ya. Nah, yang dipindah ke Y itu adalah spreadsheet. Yang pindah ke X yang spread yang kedua. Jepret di bawah Spread ya, spread itu Jepret di atas, jepret di spread. Tahan, jangan di continue dulu kalau Siap. bisa bilang. Spread. Spread itu ke X, spreadsheet ke Y. Saya nggak tahu artinya apa. Ini biasanya apa namanya kayak aljabar gitu ya. Spread sama spreadsheet. Ini loh nih. Spread ke X. Jangan tukar ya. Jangan tukar. Spread dan spreadsheet. Ya, Y-nya spreadsheet, Z-nya spread, X-nya spread. Ya. Oke. Dicentang yang normal probability plot. Ini itu yang kita kenapa pakai spreadsheet sama spread itu adalah untuk mencari heterosnya. Ini berarti kita nyari apa? Nyari normalitinya. Nah, dalam satu kali klik ini kita bisa dua uji heteros versus spread sama normalitas yang kita centang normal probability plot. Nih, udah? Kalau sudah dipindah dan mengisi centangnya kita continue. Tadi statistik kita nyari apa? Uji apa? Mul? Kalau plot kita uji apa tadi? Dan? Klik save-nya dulu, belum di oke. Tahan dulu. Ada save kan di situ? Ya, kita centang yang unstandardized, yang kanan atas, yang residual. Cuma itu aja kalau nggak salah. Udah? Ini toh? Klik continue, jangan lagi tambah-tambah. Unstandardized. Jangan yang ini. Ini save dulu. Tapi yang ini. Yang residual. Residual. Oh iya ini ya residual. Udah? Continue pelan-pelan. Sudah. New. Klik oke. Yang itu yang kan. Yang kanan. Muncul begini. Sama? Muncul begini. Abaikan dulu. Lanjut dulu ke sini. Balik lagi ke sini. Abaikan dulu terakhir itu ya. Muncul nggak variable rest? Satu. Kenapa kita munculkan variable rest? Karena kita untuk mencari uji multicolnya yang kedua. Ingat ya. Kita harus munculin restnya. Bukan resti ya. Wah, Rest. Ya. Rest. Muncul. Wow.
Res itu untuk mencari uji Kolmogorov-Smirnovnya. Apa Kolmogorov? Punya siapa? Uji apa? Kolmogorov? Uji apa? Punya normal. Normality test. Makanya kita munculkan resnya. Tahan ya. Sudah sampai sini semua? Oke, sekarang kita mau lanjut lagi sapu jagatnya, yaitu kita ke mana ya? Ya, ke sapu jagat lagi, ke analyze. Setelah analyze kita cari non parametric. Ada nggak non parametric di situ? Ada. Ini ya. Cari yang legacy of wisdom. Legacy dialog. Najwa. Belum move on. Najwa. Cari yang mana kemarin? Yang mana? Salah. Yang mana? Tebak-tebak aja, tebak-tebak aja. Satu sampel KS ya. Satu One sampel sampel KS. KS. Ya, KS. Apa artinya KS? Saya belum ada. Diketik aja, diklik. Ya, setelah kalian munculkan ini, Kolmogorov, ada tulisannya ya, Kolmogorov-Smirnov test. Kita pindah unstandarized-nya ke test variable list. Cuma itu aja yang tidak. Yang resnya aja. Ini dibiarkan di kiri. Sudah? Kalau sudah klik OK, nggak usah nama-nama di tes diffusion, langsung OK aja. Muncul di sini. Lupakan. Lanjut lagi. Kita sambil catat ya, karena ini perjalanan agak panjang. Sekarang selain kita nambah variabel res, kita juga harus menambah variabel absolute residual. Tujuannya apa Ustaz? Tujuannya untuk mencari tes heteroskedastisitas. Jadi nanti akan melahirkan di sini itu akan ada variabel absolute residual. Ini kan res apa? Res residual. Nah, di sini nanti ada absolute residual. Ada dua. Ini untuk mencari normality yang res, yang absolute residual itu nyari heteros dari statistik ya. Makanya nggak ada prodi statistik di UNIDA, nggak ada yang ngajar, susah. Kalau pelajaran prodi statistik itu adanya di sekolah ini, sekolah kedinasan itu ada. PDN gitu. COC juga ada sekarang ya, sekolah kedinasan ya. Makan ada prodi statistik. Tiap hari kita belajar main-main modul. Sekarang setelah kita nambahin res dan menghasilkan data Kolmogorov, sekarang kita akan menambahkan variabel res absolute residual. Caranya bukan dianalyze tapi ditransform. Klik transformnya bareng-bareng, sudah? Lanjut. Transform ya sebelahnya analyze, sebelahnya. Pilih yang compute variable. Ada di mana compute variable? Muncul sama kayak kalkulator kayak gini? Iya. Karena kita akan menambahkan variabel baru namanya adalah absolute residual, diketik juga namanya absolute residual ABS underscore res ini ya. ABS underscore res, besar-besar boleh, kecil-kecil boleh. ABS. Untuk di target variabel yang apa sini pojok kiri? Untuk memberi nama ya. Setelah itu kita ke arithmetic yang di function group. Allahu Akbar. Ini udah diisi. ABS res ya, habis ya ini ya ditulis. Terus pindahkan scroll mouse-nya ke sini, function groupnya cari arithmetic. Setelah muncul arithmetic dia muncul function bawahnya. Ada ABS, function, arithtan, cost, XP, log, bla 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 bla. Jadi yang ABS klik 2 kali. Yang mana Ustaz? Ustaz, ada di function nggak ada apa-apa. Ini ketik ABS Ustaz. Diketik ABS dulu sini, ABS res, sudah. Itu yang di situ tulis ABS. Itu yang kotak. Ini belum nanti. Karena Bang Bobel di Diwan. Sama Bobel di Diwan sampai pagi. Enggak, dia ada Arithmetic sudah? dia di bawah. Kita fokus ke dialognya. Yang kita pindahkan adalah yang unstandardized
Apa nih? Di dalam kurungnya apa tulisan apa? Ini yang Akselerasinya dipindah. pindah ke ABS-nya ditambahin ya? ya, biar dia masuk ke sini. Kan ada X1 sama Y dan standarize. Dah. Akselerasi aja pindah ke ABS-nya di Lo res satu doang tulisannya. Lah emang ada satu. Oh, dalamnya. Enggak, dia itu. Tulisan aku dah. Nanti mau masukin ini. ABS yang ini pindah. Klik dua kali. Dah. Siapa? Udah? Oke. Oke. Nah, ini bisa dijelaskan dulu. Ini untuk mencari uji Gletser. Uji Gletser perlu ujinya siapa? Heteroskedastisitas. Klik OK. Sudah? Rasanya aja. Ngomong aja. Ini nggak berubahnya di sini. Yang oke. Udah, benar ada. Muncul nggak ABS-nya? Muncul.